Selamat malam, teman-teman. Kita bersyukur ya boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, melanjutkan dengan kitab yang baru ya, seperti disebutkan tadi Wahyu. Dan sebelum kita mulai, mari kita mohon pimpinan Tuhan, kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh menyelesaikan pemahaman Alkitab dari Kisah Rasul, dan kami juga bersyukur boleh kembali Tuhan untuk membahas satu kitab yang baru, yaitu kitab terakhir dalam firman-Mu, yaitu Wahyu. Tuhan, satu kitab yang tidak mudah, dan mungkin membuat sebagian dari kami takut, enggan membacanya. Tapi biarlah melalui pemahaman Alkitab ini Tuhan, minggu demi minggu kami boleh belajar, mendengar, dan kami boleh semakin melihat betapa indahnya kebenaran yang Kau ajarkan yang tersimpan di dalam kitab Wahyu ini. Khususnya bagi kami sebagai orang-orang Kristen yang hidup mendekati dan menjelang akhir zaman. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami serahkan PA ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, jadi kita akan bersama-sama membahas kitab Wahyu, dan seperti tadi disebutkan Pak Luis ya, memang ada keengganan ya, ketakutan membahas kitab Wahyu, apalagi dengan simbol-simbol yang membingungkan ya, simbol-simbol yang membingungkan eh, dan sebetulnya sulit dipahami. Tapi kan kita tahu bahwa di balik semua itu terdapat pesan yang penuh pengharapan dan kekuatan ya bagi anak-anak Tuhan sepanjang zaman. Saudara sekalian, salah satu yang menjadi ketakutan orang adalah bahwa Wahyu itu membingungkan, bahkan ya, John Calvin pun tidak menulis tafsiran tentang Wahyu. Ya, jadi John Calvin, teolog yang sangat dihormati, yang menulis tafsiran dari Kejadian, hampir seluruh Alkitab dia tulis, terkecuali berapa kitab. Dan salah satu yang dia tidak tulis tafsiran adalah Wahyu. Ya, artinya memang dia tidak mau berspekulasi. Dia memerlukan waktu lebih banyak untuk mempelajari sebelum menuliskan tafsiran, dan dia tidak punya waktu itu. Ya, artinya bukan yang dia rasa dia bisa tulis saat itu ya, saudara sekalian ya. Itu ada sesuatu begitu kan ya. Nah, memang itu sebabnya ada orang punya kesan, wah kita jangan terlalu dalam ya membahas kitab Wahyu, karena nanti kita tambah bingung. Apalagi ada perbedaan penafsiran Wahyu antara gereja dan gereja, teolog dengan teolog, sehingga banyak orang enggan untuk mempelajarinya. Jadi kalau saudara tanya satu pasal dari Wahyu kepada saya, saudara tanya hamba Tuhan lain, belum tentu sama jawabannya. Ya, kalau tanya tentang khotbah di bukit pasti sama jawabannya. Kalau tanya tentang pencobaan Yesus pasti sama. Itu kan bagian yang tidak terlalu sulit dipahami. Tapi kalau baca tentang Wahyu, apa artinya kuda putih? Wah, itu nggak tentu sama. Ya, dari satu buku tafsiran ke buku tafsiran lain, dari satu pengkhotbah kepada pengkhotbah lain, dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan lain. Ya, kenapa saudara sekalian ya? Karena ada yang merasa penafsiran itu harus simbolis, ada yang merasa dan yakin bahwa itu harus harfiah. Ya, misalnya 1.000 tahun. 1.000 tahun itu betul-betul 1.000 tahun atau harfiah atau simbolis. Itu kan bisa berdebat terus. Ya. Nah, kitab Wahyu tetapi no Iya, matter what, saudara sekalian. Kitab Wahyu adalah firman Tuhan yang sangat penting untuk diajarkan dan diberitakan. Kitab Wahyu dituliskan untuk gereja yang menderita. Jadi nggak mungkin gereja menderita dibuat takut. Gereja yang menderita, dianiaya, justru butuh penghiburan, kekuatan, keyakinan. Jadi kitab Wahyu, kalau dibaca dengan benar, seharusnya mendatangkan kekuatan, penghiburan, keyakinan, bukan ketakutan. Nah, kalau sampai kita merasa takut, itu kenapa? Salah baca. Itu jawabannya ya, salah baca. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu itu adalah gabungan 3 jenis kitab. Nah, ini yang bikin sedikit beda nih dari kitab-kitab lain. Yang pertama, kitab Wahyu disebut dengan istilah apokaliptik. Apa itu apokaliptik? Apokaliptik adalah penggunaan simbol-simbol. Simbol-simbol untuk menyatakan kebenaran. Ya. Jadi kalau saudara merasa perumpamaan itu simbol, perumpamaan itu masih dalam kehidupan sehari-hari. Ada seorang penabur pergi menabur benih, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, sebagian jatuh di pinggir jalan. Itu semua orang bisa bayangkan imajinasinya. Tetapi kalau misalnya dikatakan ada satu makhluk, ya, kemudian di atas kepalanya itu ada 2 tanduk, lalu di atas setiap tanduk itu ada 10. Nah, itu mulai sulit, saudara sekalian. Ya, itu simbol apa semua? Nah, itulah Wahyu
disebut kitab apokaliptik, di mana kebenaran Tuhan disampaikan dengan simbol. Simbol itu bukan sesuatu yang kita lihat sehari-hari, ya. Kita bukan sesuatu yang gampang kita cari sehari-hari begitu loh. Yang kedua, saat yang sama Wahyu juga adalah kitab nubuat, profetik. Kalau saudara baca ayat yang ketiga ya, dari Wahyu 1 ayat yang ketiga. Nih yang pertama tadi kan disebut apokaliptik karena dari istilah penyataan ya, wahyu. Wahyu itu apokalipsis dalam bahasa Yunani, artinya apokaliptik, artinya penyataan. Tapi penyataannya pakai simbol. Jadi kalau orang tidak paham itu bisa bingung. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Nah, ya ada nubuat. Ayat ketiga, berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Jadi dalam Wahyu ada nubuat, ya. Jadi ada apokaliptik, ada nubuat. Yang ketiga, ada yang bersifat surat, yaitu salam kepada 7 jemaat. Dari Yohanes ayat 4, kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan sudah ada, yang akan ada, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya. Loh, ini kan seperti surat Paulus. Jadi Wahyu itu boleh kita katakan satu kitab yang adalah gabungan 3 jenis kitab, ya. Kitab apokaliptik digabung dengan kitab profetik, nubuat digabung dengan surat, saudara sekalian. Nah, itu sebabnya kita kadang bingung kapan kita baca itu harafiah. Tuliskan kepada jemaat di Efesus, itu harafiah enggak? Pasti harafiah. Tapi kalau dikatakan apa ya? Aku melihat seorang perempuan melahirkan dan naga mau menerkam, itu harafiah nggak? Ada bayi mau diterkam naga, itu enggak. Tahu dari mana? Mana yang harafiah, mana yang enggak? Nah, itu kan ya. Kita harus membacanya dengan hati-hati. Ya. Karena wahyu itu mengandung apokaliptik, simbol-simbol, profetik, nubuat tentang apa yang akan terjadi, dan surat, sesuatu yang memang harafiah. Jadi jangan bilang, oh semuanya dalam wahyu simbolik. Gereja Pergamus juga simbolik, gereja Laodikia simbolik. Mana bisa simbolik, saudara? Kalau lihat di lokasi kan, di peta ada kota-kota itu ya. Itu harafiah. Ya, jadi nah ini kita melihat ini kompleksitasnya kitab Wahyu. Tapi itu tidak jadi alasan kita nggak bahas karena Wahyu sudah ngomong di awal. Memang seperti itu kitabnya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan perkataan nubuat ini. Salam kepada jemaat. Itu kan jelas di awal. Ya, tidak disembunyikan, tidak bikin orang sengaja bingung nebak-nebak. Dari awal sudah ditegaskan. Saudara, apa itu kitab Wahyu? Nah, ayat 1 lagi ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Kitab Wahyu simpelnya adalah penyataan Yesus Kristus. The revelation of Jesus Christ. Itu wahyu loh ya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jadi semestinya orang baca kitab Wahyu lebih kenal Yesus Kristus. Karena ini menyingkapkan sisi Yesus Kristus yang kita nggak baca di kitab-kitab lainnya. Ya, di sini di dalam Wahyu ada tulisan, aku melihat ya anak domba Allah duduk di takhta. Ya, aku melihat seorang anak manusia dari mulutnya keluar pedang. Mana kita pernah baca di bagian lain? Itulah sisi Yesus Kristus yang sudah menang. Yang kita baca cuma di Wahyu, saudara sekalian ya. Tidak banyak kita temukan di tempat lain ya. Tetapi di Wahyu itu digambarkan rambutnya putih, matanya berkilau dengan api, lidahnya keluar dari mulutnya keluar pedang, begitu ya. Loh, itulah penyataan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya belajar Wahyu harus fokusnya Yesus. Namanya kan Wahyu Yesus Kristus, saudara sekalian ya. Bukan Wahyu akhir zaman loh. Ya, bukan wahyu peristiwa-peristiwa malapetaka loh. Bukan dikatakan wahyu perang begitu kan? Bukan. Ini pernyataan siapa Yesus Kristus, ya. The revelation of Jesus Christ, ya. Ya artinya Yesus sebagai sumber. Yesus yang memberitahu Yohanes, tuliskan, ya. Lihatlah ke sini aku membawa kamu. Katakan kepada malaikat jemaat. Itu kan semua Yesus yang ngomong. Nah, ini ya, jadi Yesus Kristus menjadi fokus sekalipun sebagai sumber sekaligus sebagai penulis kitab Wahyu. Ya, lewat Yohanes. Maka Yesus berkata, tuliskanlah apa yang kamu lihat. Nah, yang dia lihat itu kan luar biasa, realita rohani. Mau dituliskannya pakai bahasa apa, saudara sekalian? Susah sekali kan? Dikatakan satu lukisan itu, satu gambar bisa dilukiskan dengan 1000 kata. Loh, sekarang kalau gambarnya gambar sorgawi,
Mau dituliskan pakai berapa ribu kata, saudara sekalian? Susah sekali kan, itu sebabnya digunakan simbol-simbol ya. Nah, Yohanes adalah penulis manusia dari kitab Wahyunya. Dia bukan mengarang, dia hanya disuruh menulis ya. Posisinya adalah sebagai penerima, pencatat, dan hamba Yesus Kristus. Itu di ayat kedua dikatakan ya. Ke Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Dia cuma pencatat, dia cuma saksi, saudara sekalian ya. Dan Yohanes ini adalah Rasul Yohanes ya, saudara Yakobus. Meskipun ada orang berkata belum tentu juga. Tetapi kita nggak punya alasan untuk meragukan Rasul Yohanes. Kenapa? Di sini Yesus sebagai anak domba kok. Di mana dituliskan Yesus anak domba? Ya, kecuali Paulus sama Yohanes. Nggak ada kan tempat lain, saudara sekalian. Ya, jadi di sini kita lihat memang Yesus sebagai anak domba, penekanan kepada hal-hal seperti itu sangat mirip sekali dengan Injil Yohanes yang mencatat Yohanes Baptis ngomong inilah anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi ini sebetulnya tidak ada keraguan, tidak perlu diragukan ya. Kalau orang mau meragukan ya silakan begitu, tetapi kita tidak ada keraguan ya. Saudara sekalian, kita coba lihat saksi gereja mula-mula ya. Itu bapak gereja yang awal namanya Justinus Martir, Melito dari Sardis, dan Irenaeus of Lyon, Prancis. Ya, coba kita lihat tiga ini. Irenaeus menulis bahwa Yohanes menerima wahyu di masa akhir pemerintah Kaisar Domitian, ya, tahun 96 Masehi. Jadi Irenaeus seorang yang hidup dekat dengan zaman Rasul. Dan Irenaeus menuliskan data seperti ini. Apa alasannya kita meragukan itu Rasul Yohanes? Ya, ini kan sejarawan. Kalau orang tidak bisa yakin dari Alkitab, oke, kita dengarkan sejarawan. Siapa sejarawannya? Bapak gereja yang paling dekat di sana, Irenaeus of Lyon, begitu kan? Sehingga dari perkataan Irenaeus kita tahu itu Rasul Yohanes dan kita tahu tahunnya, sekitar tahun 95 Masehi. Ya, jadi Alkitab kita ini luar biasa ya. Mau kitab apapun, saudara sekalian bisa dilacak sejarahnya. Karena dikatakan tahun berapa Yesus hidup ya? Coba lihat tuh. Yesus menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, baca aja sejarah. Pontius Pilatus memerintah tahun berapa, sampai tahun berapa. Disitulah Yesus hidup dan melayani dan dia menderita dan mati disalibkan. Gampang. Alkitab kita itu punya catatan sejarah, punya referensi, bukan kisah di negeri dongeng, negeri yang nggak jelas, tetapi betul-betul kenyataan dalam sejarah. Dan bisa dicek ya dengan catatan sejarah di luar Alkitab ya, termasuk penulis kitab Wahyu dan tahun penulisannya. Jadi tidak heran Wahyu ditaruh di paling belakang sebagai paling akhir ya. Meskipun bukan berarti setiap kitab itu diurutkannya di Perjanjian Baru berdasarkan tahun ya, enggak ya. Tetapi kalau Wahyu disebut kitab terakhir itu memang benar secara kronologi, sejarah juga begitu ya. Nah, saudara sekalian, Wahyu itu bicara tentang masa kini dan masa depan ya. Jadi karena istilah Wahyu itu sendiri berarti menyingkapkan apa yang tidak kelihatan atau yang tersembunyi sehingga orang jadi ngerti. Kita seringkali pikir kitab Wahyu hanya bicara masa depan. Nah, itu keliru. Kitab Wahyu juga bicara masa kini, tapi nggak kelihatan. Ya, kita tahu dalam hidup ini ada dua hal nggak kelihatan. Satu hal rohani, dunia rohani itu nggak kelihatan, dunia roh ya. Yang kedua masa depan, itu belum kelihatan juga. Kitab Wahyu bicara dua-duanya. Spiritual masa kini dan masa depan, future. Ya, nah itu tujuannya Wahyu. Misalnya peperangan rohani, kita kan nggak lihat roh-roh jahat, tapi kan ada roh jahat. Kita kan nggak lihat iblis mendekati orang, mencobai orang, tapi kan ada pencobaan. Nah itu dunia rohani, dunia tidak kelihatan. Itu kan masa kini. Jadi kalau orang baca Wahyu, sekedar untuk memprediksi masa depan, kapan bait Allah dibangun, ya, kapan Israel itu menang, begitu kan? Oh, kapan orang Yahudi kembali? Saya kira keliru itu, ya. Karena pembaca kitab Wahyu awalnya baca kitab Wahyu nggak seperti itu tujuannya. Nah, saudara sekalian, kitab Wahyu menyingkapkan masa kini, misteri dunia rohani yang tidak kelihatan, yang sedang bekerja, ya. Ini namanya apokaliptik ya. Misalnya menyingkapkan kuasa-kuasa spiritual yang bekerja di belakang layar ya. Aku melihat ada seekor binatang keluar dari dalam laut. Aku melihat ada seekor binatang di darat, temannya binatang laut. Itu apa? Itu kan memang makhluk-makhluk atau kuasa-kuasa yang sudah ada, saudara sekalian. Ya, Paulus mengatakan di Efesus, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa di udara.
Itu kan ada ya, cuma nggak kelihatan. Wahyu mengingatkan kita, ada peperangan rohani. Ada Tuhan, ada iblis. Ya, Tuhan aktif bekerja, iblis juga rajin bekerja. Itu ya. Kuasa-kuasa spiritual ini digambarkan menggunakan simbol-simbol binatang, cawan, ya, meterai, begitu kan ya, dan sebagainya. Dan ini harus ditafsirkan berdasarkan konteks perjanjian lama pada waktu itu ya. Nah, simbol-simbol ini untungnya banyak diambil dari kitab-kitab perjanjian lama, baik Daniel, Yehezkiel, dan Zakaria. Ya, jadi sebetulnya tidak sulit, saudara sekalian ya, karena memang kita ada referensinya di perjanjian lama. Yang kedua, wahyu, ya betul, menyingkapkan masa depan. Maka disebutnya profetik ya. Disebutkan berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat ya. Jadi kita wahyu bicara tentang diagnosis kondisi masa kini secara spiritual dan nubuat prediksi tentang masa depan. Jadi kitab Wahyu untuk masa kini, present time, dan juga untuk masa depan, future. Present time, kita dimampukan melihat realita yang selama ini kita nggak lihat, yaitu apa? Realita rohani. Kita kan setiap hari sibuk kerja, yang kita lihat kan kendaraan, yang kita lihat itu kan orang, yang kita lihat itu kan barang, ya. Kita lupa roh. Kita lupa bahwa ada dunia rohani ya. Baik penguasa angkasa, baik itu apa ya, pemikiran-pemikirannya melawan Tuhan. Nah, itu seringkali kita lupa. Wahyu mengingatkan kita, saudara sekalian ya. Nah, kalau wahyu hanya bicara prediksi masa depan, itu pandangan yang keliru ya. Kenapa? Karena wahyu juga menyingkapkan realita masa kini yang tidak kelihatan. Kalau wahyu hanya bicara masa depan, kasihan sekali gereja mula-mula dituliskan kitab Wahyu tapi nggak ada gunanya buat mereka. Pasti kitab Wahyu bicara juga kepada mereka dan kepada situasi mereka. Nggak mungkin cuma bicara masa depan. Ya, kalau bicara masa depan nggak ada gunanya buat kita juga, belum terjadi kok, misalnya, gitu kan? Nah, kitab Wahyu pasti bicara masa kini juga dan masa depan. Sebab itu, gereja mula-mula terhibur ketika mereka dianiaya, mereka baca dan punya kitab Wahyu. Wah, mereka terhibur karena yang dikatakan itu sebagian sudah ada depan mata mereka, saudara sekalian, ya. Nah, sekarang kita lihat ya, di dalam Wahyu ini di awalnya ada 4 tahap komunikasi, ya. Allah memberikan wahyu kepada Yesus. Ya, dikatakan ya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Nah, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya, Yesus memberikan wahyu kepada malaikat, ya, malaikat. Kemudian malaikat memberikan wahyu kepada siapa? Yohanes. Lalu Yohanes menyampaikan wahyu kepada siapa? Gereja. Nah, ini dia ya. Jadi wahyu ini harus diteruskan, harus disampaikan. Nah, gereja kasih ke siapa? Ya ke orang Kristen, ke jemaatnya dong. Jemaat kasih ke siapa? Kepada orang lainnya. Jadi kita ini sambung menyambung menyampaikan firman Tuhan. Allah kepada Yesus, Yesus pada malaikat, malaikat pada Yohanes, Yohanes pada gereja, gereja pada jemaatnya. Jadi wahyu ini nggak berhenti, saudara sekalian ya. Jadi baik sekali ketika kita mengadakan pemahaman Alkitab, kitab wahyu ini, ya kita sedang melakukan apa yang Tuhan minta. Sampaikan, supaya gereja dengar, supaya jemaat dengar, begitu kan? Karena wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. Artinya apa? Yesuslah yang menyingkapkan misteri akhir dunia. Ya, ini membuktikan apa? Allah itu berdaulat. Tuhan tahu A sampai Z, Tuhan tahu apa yang terjadi dan akan terjadi, ya, dan sudah terjadi dan sedang terjadi, dan pasti terjadi sesuai rencananya, nggak pernah meleset. Jadi kitab Wahyu, sebetulnya kalau kita belajar kitab Wahyu dengan baik, kita akan melihat betapa berdaulatnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, dan betapa kecilnya si iblis. Semestinya tidak takut, bukannya gegabah ya, bukannya sombong, tapi jadi tidak takut, malah terhibur ya. Dan kalau saudara dan saya bisa membaca kitab Wahyu dengan perspektif yang benar, seperti untuk gereja mula-mula, saya yakin kita semua diberkati, bukan ditakuti. Ya pasti diberkati, saudara sekalian. Nah, dia Allah yang mengatur jalannya sejarah dunia dari awal sampai akhir, ya. Dan Wahyu disebutkan menyatakan apa yang segera terjadi. Nah, tetapi segera itu apa maksudnya? Segera di sini adalah kecepatan Tuhan, bukan kecepatan manusia, ya. Kecepatan Tuhan. Dan kita segera itu karena kita hidup sudah di zaman akhir, ya, hari-hari terakhir, last days. Kita sedang menantikan last day, hari terakhir, ya.
Jadi sejak Roh Kudus datang, hari Pentakosta, itu sudah disebut zaman akhir. Karena kitab Yoel, kalau saudara ingat kita bahas kitab Wahyu, kitab Kisah Rasul yang pertama, pasal pertama, kalau saudara ingat, Nabi Yoel menubuatkan akan tiba waktunya pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku. Berarti ketika Roh Kudus dicurahkan, itu sudah hari-hari terakhir, last days. Lalu kita ngapain di sini? Kita sedang menunggu last day, hari kedatangan Yesus kedua kali. Tapi kalau bilang akhir zaman, kita sudah hidup di akhir zaman, dari zaman Pentakosta, Roh Kudus turun, sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kita hidup di akhir zaman. Cuma kan orang berkata begini, oh akhir zaman, tapi nggak pernah berakhir nih dari zaman Tuhan Yesus, dari zaman Pentakosta, sekarang sudah 2000 tahun. Itu kecepatan Tuhan. Buat Tuhan 1 hari 1000 tahun. Buat Tuhan sekarang baru 2 hari, saudara sekalian. Ya, buat Tuhan baru 2 hari loh. Apanya tidak segera? Begitu loh. Tetapi kan orang nggak sabar. Ya dia ngukur segera dengan konsepnya dia. Segera itu harus datang zaman saya hidup dong. Ya enggak. Di sini kan God speed, bukan your speed. Begitu kan. Kecepatan Tuhan. Buat kita kan lama. Tapi buat Tuhan tuh baru 2 hari, saudara sekalian ya. Bahkan bisa lebih kurang. Itu kan Alkitab cuman Rasul Petrus bilang 1 hari 1000 tahun seperti 1 hari. Itu kan cuma satu ungkapan ya. Bahkan bisa lebih kurang dari itu. 1 hari bisa 1 juta tahun. Mungkin buat Tuhan mana kita tahu. Iya kan? Tetapi intinya waktu Tuhan adalah waktu Tuhan. Kita hanya dipanggil untuk setia, berjaga-jaga, waspada, bukan kalkulasi, begitu kan? Ya kapan Yesus datang. Nah, saudara sekalian, di dalam penglihatan ini, Yohanes menegaskan wahyu penglihatan ini berasal dari Allah. Jadi, ini bukan mimpi atau imajinasi pribadi Yohanes. Ya, karena itu wajib dipercaya dan wajib ditaati. Yang kedua, penglihatan ini menggunakan bahasa simbolik. Artinya apa? Melampaui bahasa hurufiah. Apa 666? Ya, apa artinya ini? 7 roh Allah, ya kan? Ya itu kan simbol. Memang tidak bisa digambarkan dengan kenapa sih nggak bisa bilang aja Roh Kudus? Bilang aja Roh Kudus, nggak usah bilang 7 roh begitu kan? Loh, ini kan memang kitab apokaliptik, saudara sekalian. Artinya menggunakan tanda simbol supaya bikin orang mikir dan merenung dan menanyakan kenapa 7? Kenapa 12? Kenapa 3,5 tahun? Kenapa 1000 tahun? Kenapa 144.000 orang? Itu angka misterius semua itu ada artinya. Ya, tapi kita harus sabar. Pasal demi pasal kita akan lihat itu. Ya, tetapi ini kan menggunakan bahasa simbolik ya. Simbol melambangkan pekerjaan Tuhan pada masa kini dan masa depan. Ya, dan simbol ini berbicara tentang peristiwa yang akan terjadi sampai pada akhir zaman. Saudara sekalian, mungkin ada orang tetap tanya begini, Pak, kalau Tuhan bisa sampaikan dengan bahasa jelas, kenapa pakai simbol? Nah, ini dia, saudara sekalian ya. Yesus mengatakan begini, kalau saya bisa sampaikan dengan jelas, kenapa saya mesti kasih perumpamaan? Sama toh. Kalau Yesus bisa ajarkan kamu mengasihi sesama ya, kenapa dia mesti ceritain perumpamaan orang Samaria murah hati? Buat apa bikin cerita begitu? Ya, tuh Yesus bisa ngomong, eh, Allah mencari dan mengasihi yang terhilang. Kamu mesti kembali pada Tuhan. Kenapa mesti ceritakan domba yang hilang, dirham yang hilang, mesti ceritakan kisah anak yang hilang, yang sangat terkenal itu. Cerita, perumpamaan, simbol itu untuk apa? Untuk bangunkan manusia. Yang sudah terlalu nina bobo dengan bahasa khotbah biasa. Ya kan? Ketika mereka nggak ngerti, baru mereka perhatikan. Kalau mereka ngerti, mereka rasa udah ngerti, tidur, dengar. Wahyu membangunkan kita. Karena kita sudah terbiasa dengan bahasa khotbah yang biasa. Dikasih bahasa simbolik ketakutan, baru kita memperhatikan, baru kita bangun. Nah, tujuannya begitu. Tuhan bisa, Pak. Karena itu hanya satu kitab di seluruh perjanjian baru yang tipenya seperti ini. Kitab terakhir, saudara sekalian ya. Supaya membuat kita selalu waspada, jangan ketiduran. Jangan berkata, khotbah begini sudah saya dengar dari dulu kok, begitu kan? Bahasa-bahasa begitu, bahasa dari zaman dulu saya sekolah minggu, saya udah dengar. Kalau udah begitu kan ketutup kuping dan matanya. Sebab itu kan dikatakan oleh Tuhan, bangsa ini, bangsa pilihan Tuhan Israel, matanya tebal dan tertidur, kupingnya tebal, nggak bisa masuk, kedengar.
Karena itu aku akan gunakan simbol bicara sama mereka. Nah, wahyu untuk membangunkan orang. Biar ketakutan, tapi dari situ mereka ketemu keselamatan. Saudara sekalian, ada satu buku, ya saya tidak berarti setuju semua ya dengan isinya ya. Ada satu buku tentang akhir zaman yang mengisahkan skenario akhir zaman, judulnya Left Behind. Saudara kalau baca buku itu takut loh. Dan buku itu bukunya tipenya novel, ya. Itu diberikan pada semua orang. Jadi nggak harus orang Kristen baca. Ada satu orang baca, dia ketakutan. Di pesawat dia tanya orang sebelahnya. Ini saya baca buku ini takut tuh Left Behind. Katanya orang diangkat ya yang nggak ini ditinggalin ya. Apa artinya ya? Diinjililah dia. Kamu mau selamat dari ketakutan akan neraka itu? Percaya pada Yesus Kristus. Selamat saudara sekalian. Jadi Tuhan menggunakan bahasa simbolik yang menakutkan untuk membuat orang tuh waspada dan akhirnya mereka tetap sensitif, tidak telinganya tebal, matanya nggak tebal. Ya, jadi mereka tetap melihat, waspada, eh, teachable, bisa diajar, telinganya itu mau terima. Nah, itu sebabnya Tuhan pakai bahasa simbolik, ya. Nah, saudara sekali lagi penglihatan ini berasal dari Allah, menggunakan bahasa simbolik, dan yang jangan lupa, pasti terjadi ayat ya di dalam ayat yang kita baca tadi, ya. Dikatakan ayat yang pertama, ya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus, ya. Jadi nggak bisa enggak. Orang mau bilang wahyu begini begitu, it will absolutely happen. Pasti terjadi. Jadi nggak ada main-main di sini saudara sekalian ya. Oh ini kan tafsiran doang begitu ya. No, it will absolutely happen. Itu ayat ketiga, ayat pertama sudah ngomong ya. Karena itu harus dipelajari dengan seksama oleh gereja dan semua orang Kristen. Dan kenyataan yang dinyatakan pada Yohanes adalah kenyataan sekalipun tidak kelihatan oleh mata. Nah, jadi kita harus mendengarkan diagnosa dari kitab Wahyu tentang kondisi kita, zaman kita, saudara sekalian ya. Dan tentunya wajib dipelajari ya. Ada 404 ayat ya, dan diantaranya ada 285 kutipan langsung dan 550 kutipan tidak langsung begitu ya dari Perjanjian Lama. Artinya kan banyak ya. Wahyu adalah kitab terbuka bukan tertutup. Asalkan kita rajin membaca seluruh Alkitab. Jadi Wahyu itu kalau saudara baca ya, saudara lihat ya di Perjanjian Lama itu banyak sekali kemiripannya. Jadi itu bukan satu kitab yang misterius sampai orang nggak bisa belajar. Asal dia rajin bolak-balik Alkitab. Nah, itu kuncinya ya. Kalau dia rajin bolak-balik Alkitab, dia ngerti. Tapi kalau dia malas, ya dia nggak ngerti. Begitu kan ya. Karena Wahyu itu open book ya. It's not a closed book. Ya kalau closed book ya kita nggak tahu dong bukunya sampai hari ini. Ya kalau open, kalau karena kita tahu itu kan open book ya. Jadi artinya sebetulnya kita bisa mengerti. Dan sebetulnya Wahyu adalah buku ya atau kitab yang menjadi rahasia bagaimana kita bisa bahagia. Karena dalam Wahyu ada 7 ucapan berbahagia. Nah, ini yang seringkali orang lupa kalau baca Wahyu ya. Yang pertama, berbahagialah orang yang baca, dengar, dan lakukan segala perkataan nubuat dalam kitab ini. Nah, ini kan jelas bahagia yang pertama. Yang kedua, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, sebab mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka dan perbuatan mereka akan mengikuti mereka selamanya. Nuai upah. Bahagia yang mati ya. Yang ketiga, berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan berpakaian ketika Tuhan datang, tidak telanjang. Nah, itu ya. Itu bahagia yang ketiga. Yang keempat, berbahagialah orang yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Nah, itu ya. Pasal 19. Kemudian berbahagia yang kelima, berbahagialah orang yang mendapat kebangkitan pertama. Nanti kita akan baca juga ya apa kebangkitan pertama ya. Yang keenam, berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab Wahyu. Yang ketujuh, berbahagialah orang yang membasuh pakaian mereka bersih. Jadi Wahyu itu banyak terkandung rahasia kebahagiaan ya. Jadi kalau kita bahas saja 7 ini ya saudara sekalian ya. Ini sudah limpah sekali ya. Tidak kalah limpah dengan 8 ucapan bahagia yang sering kali kita bahas ya. Khotbah di bukit begitu kan. Ada 7 ucapan bahagia dalam Wahyu. Seluruh Wahyu. Nah, di dalam pasal pertama ini kita diberikan yang pertama. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Nah, artinya apa saudara sekalian? Dikatakan
Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Artinya dalam kebaktian, ya. Pemimpin liturgi membacakan, jemaat mendengarkan. Jadi nggak cuma baca pribadi ini ya. Wahyu itu menurut ayat yang ketiga ini bukan cuman untuk baca pribadi, tetapi dibacakan di pertemuan jemaat. Nah, memang problemnya mungkin saudara tanya, Pak, tapi jarang sekali di gereja dibacakan kitab Wahyu ya. Ya memang. Tapi kan dikatakan ayat ketiga mestinya dibacakan. Berbahagialah orang yang membacakan dan berbahagialah orang yang mendengarkan. Ya kan kalau nggak dibacakan gimana dengar begitu kan saudara sekalian. Dengarkan sama-sama ya. Jadi sebetulnya baik sekali ya ketika gereja pun nggak cuma membaca kitab-kitab yang biasa begitu ya, tetapi juga membacakan kitab Wahyu. Dan tentunya supaya dilakukan firman Tuhan itu ya. Dan mengapa bahagia saudara sekalian? Yohanes katakan karena waktunya sudah dekat. Artinya apa? Artinya apa? Sudah waktunya sudah dekat. Tidak ada waktu main-main ya. Tidak ada waktu santai-santai. Tidak ada waktu tertidur secara rohani. Kita itu memang orang Kristen agak beda, saudara sekalian. Bedanya apa ya? Kita dibilang 100% santai nggak bisa loh. Itu murid-murid sudah malam temenin Yesus di Getsemani. Yesus cuma minta kamu bangun 1 jam. Ketiduran mereka. Yesus bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Saudara, kalau orang zaman sekarang dengar begitu ya Tuhan Yesus, masa iya sih jam segitu malam suruh orang bangun 1 jam? Ya nggak bisa lah Tuhan. Badan kita kalau sudah jam 2 jam 3 itu kan shutdown. Kita mau tidur begitu loh. Kok suruh suruh berjaga-jaga 1 jam begitu kan? Saudara sekalian, tetapi memang kita mengerti ya. Seluruh firman Tuhan kalau kita baca, khususnya perjanjian baru itu ya. Tentang ke akhir zaman, kedatangan Yesus 2 kali. Selalu dikatakan harus berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan ketika kita ngantuk. Bahkan waktu ketika kita sakit, bahkan ketika kita tuh lemah, ya. Bahkan ketika kita itu apa ya, saudara kita tetap harus berjaga-jaga, ya. Tidak ada waktu main-main, tidak ada waktu santai-santai 100% begitu ya, atau tertidur secara rohani. Nah, kita sudah sampai di tahap final sejarah manusia. Semua akan terjadi seperti yang sudah dituliskan dalam Wahyu. Nah, itu mungkin kalau kita pikir-pikir dan renungkan, nah itu bisa menakutkan. Jadi yang saya baca di kitab Wahyu betul-betul akan terjadi persis, ya. Cuma kita nggak tahu imajinasi kita, pikiran kita benar sejauh mana, begitu kan? Tapi itu akan terjadi, saudara sekalian ya, terjadi. Dan sekali lagi Wahyu juga ada suratnya ya, karena ada salam pembuka sama seperti surat Paulus ya dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, Turki ya, Asia Minor. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang. Who is, who was, and who will be. Ya, artinya Tuhan yang melampaui segala zaman ya. Dan dari ketujuh roh Allah yang ada di hadapan taktanya. Nah, ini pertanyaan toh, apa arti ketujuh roh? Satu hal yang kita harus tegaskan di sini, kasih Allah kepada umatnya tidak pernah berubah, bahkan di saat penderitaan. Tuhan itu disebut yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Ya, ketujuh roh itu adalah Roh Kudus. Nah, kenapa pakai angka 7? Karena 7 adalah angka kesempurnaan. Ya, tapi kan 3 juga Pak Tritunggal. Tuhan maunya 7 di sini. Ya, artinya kita nurutin simbol yang Tuhan pakai. Kita nggak bisa tanya, kenapa nggak 3? 10 juga angka sempurna, 12 juga angka sempurna. Ya kan? 12 suku, 12 murid, ya. 10. Tuhan maunya untuk roh Tuhan 7. Jadi nggak dibilang 3 roh, nggak dibilang 10 roh, nggak dibilang 12 roh. Dibilang ketujuh roh Allah. Maksudnya apa? Roh Allah di dalam kesempurnaannya. Ya, karena angka 7 itu angka perfect number. Ya, saudara, di dalam Wahyu 11 ayat 2, sebetulnya kalau mau dihitung, ya, itu ada 7 loh. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ada 7 sebetulnya ya. Ada roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, takut akan Tuhan. Mungkin kalau ada orang nanya begitu kan ya, tetap nanya, kenapa 7? Ya kan bisa aja 3, bisa aja 10. Ya jawabannya di Yesaya 11 ayat 2. Kalau dihitung itu semua kan karakteristiknya ada 7. Ya. Jadi intinya kalau saudara baca 7 roh di dalam kitab Wahyu,
Maksudnya adalah Roh Kudus. Nggak perlu dipikirin begitu kan? Allah Bapa, Allah Anak, dan 7 roh. Enggak. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 7 roh itu istilah untuk Roh Kudus ya di seluruh kitab Wahyu. Saudara sekalian, kalau kita melihat kedatangan Yesus kedua kali ini jauh berbeda dari kedatangan yang pertama. Dikatakan ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dan mereka telah menikam dia. Semua bangsa di bumi meratapi dia. Ya amin. Waduh, itu kedatangan kedua. Orang menangis. Kedatangan pertama, Natal, very simple. Di manger, di kandang binatang, di palungan ya. Tapi kedatangan Yesus yang kedua sangat mulia dan terang sekali. Kedatangan pertama waktu Natal gelap ya, di malam sunyi Bethlehem. Betul saudara sekalian ya. Ketika semua lagi tidur. Nah, itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua nggak ada yang bisa tidur. Terang itu bersinar dengan jelas, nggak ada orang bisa pura-pura nggak tahu. Kalau waktu kedatangan pertama, banyak orang pura-pura nggak tahu. Tidak ada tempat bagi Yesus di rumah penginapan. Nah itu. Tapi kedatangan kedua, no way. Nggak bisa, saudara sekalian ya. Diam-diam kedatangan pertama, nggak diumumkan, hanya kasih tahu malaikat, gembala begitu ya, Maria, Yusuf, akhirnya orang Majus begitu kan, kedengaran ke Herodes. Tapi kan diam-diam, dilihatnya oleh sedikit orang. Tapi kedatangan yang kedua, dilihat semua orang. Mau negara hebat, mau negara miskin, mau negara lagi damai, negara perang, negara ekonominya bagus, negara bangkrut, semua akan lihat. Kedatangan Yesus 2 kali. Kedatangan Yesus yang pertama, beberapa orang, banyak orang menolak dan membunuh dia. Tapi kedatangan Yesus yang kedua, dipanis. Makanya dikatakan, semua mata nangis meratap ya. It's too late. Kalau lihat Yesus datang 2 kali, udah nggak sempat percaya dan terima dia lagi. It is too late. Mau percaya Yesus, now. Kalau tunggu udah muncul Yesusnya, it's too late, saudara sekalian ya. Maka nangis. Kedatangan Yesus yang pertama, semua bersenang karena mematikan, membunuh Yesus ya. Tetapi kedatangan yang kedua nanti, semua nangis, kecuali orang percaya. Kecuali orang percaya. Ya, itu akan, semua akan meratap. Ya. Dan Yesus datang pertama sebagai juru selamat, datang kedua kali sebagai hakim. Ya. Dan kita hidup di antara masa kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. Dan semua ini pasti terjadi karena karakter Allah. Saudara sekalian, Allah itu Alfa dan Omega. Dia mengatur awal, dia mengatur akhir. Dia sudah dari kekal sampai kekal. Ya, jadi nggak mungkin miss. Nggak ada yang Tuhan janjikan nggak terjadi. Dan Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dan Allah Maha Kuasa, dia nggak bisa gagal. Jadi itu sebabnya semakin kita belajar kitab Wahyu, semakin kita harus takut akan Tuhan. Karena nggak ada waktu main-main. Kedatangan pertama, orang pura-pura nggak tahu. Ya, siapa yang lahir? Nggak ada, saya nggak baca begitu kan ya. Yang tahu cuma ahli Taurat, itu pun nggak nyari. Oh ya, di Bethlehem Efrata, Mesias dilahirkan. Apa mereka berangkat nyari? Enggak. Yang cari orang Majus kok. Mereka santai di istana Herodes. Kerja, punya job, begitu ya. Punya profesi, santai kerja untuk Herodes. Saudara, kedatangan kedua orang nggak bisa begitu. Nggak bisa main-main. It will happen, ya. Dan itu akan terjadi persis dengan cara yang sudah dikatakan oleh kitab Wahyu. Nah, ini yang perlu kita yakinkan. Kita ingat dan kita yakinkan saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya. Kamu kira sejarah akan seperti ini terus? One day it will be over, ya. Dunia nggak akan puter, nggak terbatas ya. All the time puter sampai kekal, nggak. Ada satu titik dia akan berhenti. It has to end. Nah itu kan, itu mengingatkan orang waktunya nggak banyak, saudara sekalian, ya. Dan di dalam penglihatan Yohanes kita melihat di sini dikatakan Yohanes mengatakan, aku dibuang ke Pulau Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan, berada di Pulau Patmos. Ya, bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian diberikan oleh Yesus. Saudara, Pulau Patmos itu dulunya tempat pembuangan para penjahat. Ya, dan di Pulau Patmos mau hidup bagaimana? Kerja paksa. Ya, makanan sangat minim. Jadi meskipun Rasul Yohanes nggak langsung ditombak atau dibunuh seperti rasul-rasul lainnya, ya dia tersiksa, saudara sekalian. Di hari tua diginin kan luar biasa susahnya ya.
Orang tua kan perlu rumah yang nyaman, yang hangat, ya, makanan yang stabil tersedia. Kalau bisa nggak usah kerja berat. Oh, semua terbalik untuk Rasul Yohanes. Di hari tua makanannya minim, dipaksa kerja sama, kerja paksa, ya. Kemudian juga akhirnya tempat pembuangan para penjahat. Saudara, Yohanes menyebut dirinya saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Artinya apa? Yohanes tahu orang Kristen sejati banyak yang mengalami kesusahan, ya. Dan dikatakan pada ayat yang ke-10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Apa itu hari Tuhan? Hari Tuhan adalah Lord's Day, hari Minggu. Itu sebabnya di banyak gereja bahasa Inggris, ya, di gereja banyak gereja Reform itu disebutnya bukan Sunday, ya, Lord's Day. Nah, hari Tuhan, hari kebangkitan Yesus. Dikatakan pada hari Tuhan. Jadi pada zaman Rasul Yohanes nulis, orang sudah kebaktian hari Minggu, bukan lagi hari Sabat. Nah, kalau saudara baca buku Katekismus begitu, ya, Heidelberg yang adalah dari tradisi Reform, ya, itu selalu ada pembagiannya tuh. Lord's Day 1, Lord's Day 2, begitu, ya. Jadi itu artinya minggu pertama, minggu kedua. Nah, itu Lord's Day. Dalam bahasa Mandarin juga begitu. Cure, begitu sebutnya kan, ya, Lord's Day dalam bahasa Mandarin. Ya kan? Itu artinya dari Alkitab memang, saudara sekalian, ya. Yohanes sedang beribadah pada hari Minggu, ya. Dan jiwa itu diangkat meninggalkan ruang dan waktu. Jadi, bukan Yohanes lagi tidur, bukan Yohanes lagi mimpi, Yohanes lagi ibadah. Lagi ibadah, tiba-tiba, saudara sekalian, dia dengar suara nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi artinya suara itu nggak jelas apa, tapi seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku tujuh kaki dian dari emas. Nah, tujuh lagi, ya. Kita lihat sebentar. Saudara, dikatakan pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh. Wah, kayak sepertinya rohnya diangkat oleh Tuhan, masuk ke alam rohani, sehingga dia mendengar, melihat sesuatu yang, aduh, nggak bisa dikatakan tuh, saudara sekalian. Dunia roh loh itu, ya. Dunia rohani, ya. Tetapi sekarang dia harus kembali untuk menuliskan. Mau bagaimana menuliskannya? Ya akhirnya dengan bahasa simbolik, saudara sekalian, ya. Karena ini melihat tapi bukan dengan mata jasmani. Ya. Ini mendengar tapi tidak dengan telinga jasmani. Waktu Yohanes bilang aku mendengar bunyi seperti sangkakala, bukan telinga ini yang dengar. Kalau bunyi telinga ini yang dengar, ya orang lain juga dengar dong. Cuma dia, ya, cuma dia yang dengar, artinya dia diangkat oleh Tuhan. Saudara, sangkakala itu adalah untuk suara Yesus. Artinya apa? Sangkakala kan peringatan, ya. Sangkakala biasa dibunyikan itu sebagai peringatan. Ada banjir mau datang, ada gempa bumi, ada musuh mau datang, ada serangan, ada apa. Kitab Wahyu adalah penghiburan sekaligus peringatan. Suara Yesus disebutkan seperti sangkakala. It's a warning. Yohanes tulis langsung setelah lihat dan dengar, ya. Target tujuan pengiriman surat penulisan adalah tujuh gereja yang akan kita bahas, ya, 2 minggu lagi. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Saudara mungkin pikir, tujuh gereja ini hubungannya apa? Oke, saya udah terima angkanya tujuh. Tapi kenapa tujuh ini? Kalau saudara lihat di peta, itu mereka membentuk lingkaran. Itu surat diedarkan seperti lingkaran. Mulai dari Efesus, gereja utama, ya. Karena banyak gereja yang lain adalah pos PI dari Efesus, termasuk Laodikia, ya. Nah, kenapa disebut angka 7? Kenapa cuma 7 gereja padahal banyak? Karena angka 7, angka sempurna. Berarti mewakili seluruh gereja sepanjang zaman. Nah, kita harus baca kitab Wahyu. Dan gereja kita masing-masing harus memperhatikan setiap peringatan, pujian, celaan, teguran yang Yesus berikan kepada gereja-gereja di kitab Wahyu. Karena ini berlaku untuk gereja sepanjang zaman. Saudara sekalian, ini adalah Pulau Patmos, ya. Dulu pulau buangan. Nah, kalau saudara lihat kan kering tuh, ya, coklat, ya.
Coklat itu, saudara sekalian, ya. Jadi bukan pulau yang subur, ada rumput-rumput, ada pohon-pohon yang biasa tumbuh di tempat yang begitu. Tapi sekarang sudah banyak sudah banyak rumah ya, karena banyak turis ke sana mau lihat Rasul Yohanes itu di akhir hidupnya seperti apa. Ya, waktu dibuang ke Pulau Patmos ya. Sekarang lumayan sudah jadi uh, tujuan wisata dan tidak murah sebetulnya, saudara sekalian, tidak murah ya, karena itu perjalanan khusus. Saudara kalau lihat di sini, ya kan, yang saya diberikan tanda oleh Google Map ini, saudara sekalian ya, Patmos kan di sini ya. Oh maaf, Patmos kan di sini. Ini Pulau Patmos, saudara sekalian. Nah, ini Pulau Patmos. Jadi orang kan harus dari sini naik kapal atau dari Samos dari mana begitu kan. Itu kan mahal sekali ya. Kalau nggak salah $300 bolak-balik ya. Satu orang. Satu keluarga 4 orang 1.200 saudara sekalian ya. Jadi itu bukan suatu yang murah ya. Dan kalau saudara lihat gereja-gereja itu di mana? Smyrna, Tiatira, Sardis, Efesus ya. Nah, saudara kalau lihat kan di sekitar situ semua ya. Saudara lihat di sini Philadelphia ya kan? eh, dan sebagainya ya. Tentunya tidak semua di dalam map ini dicatat, tapi ini membentuk sebuah lingkaran sebetulnya ya. Jadi lokasi Yohanes Patmos memang jauh, tetapi sebetulnya yang dia tujukan kan di sini. Dia ini adalah pulau miliknya Yunani, tapi ini kan di negara Turki, saudara sekalian ya. Jadi Turki sama Yunani itu memang suka berperang, ya, memperebutkan pulau begitu kan. Nah, kalau Patmos miliknya Yunani, meskipun lokasi nggak jauh dari Turki. Nah, itu dia, saudara sekalian. Ini seringkali menjadi pertikaian ya di antara Turki dan Yunani ya. Saya coba ini ya, stop share screen sebentar. Saya perlu perbaiki ini point apa animationnya. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, saudara sekalian, dikatakan Yesus berjalan di antara ketujuh kaki Dian, ayat 12. Lalu aku berpaling melihat suara berbicara kepadaku. Setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku tujuh kaki Dian dari emas. Apa itu tujuh kaki Dian? Tujuh kaki Dian adalah gereja. Tujuh kaki Dian adalah tujuh gereja. Tujuh gereja adalah seluruh gereja Tuhan sepanjang abad segala sepanjang tempat. Artinya gereja dilambangkan dengan pelita atau kaki Dian. Zaman dulu kalau malam kan gelap, nggak ada listrik, nggak ada lampu, pakai kaki Dian. Ya, kaki Dian itu juga ditaruh di bait suci, begitu kan ya? Ditaruh di kemah suci. Saudara sekalian, di Perjanjian Lama, kaki Dian melambangkan Israel. Kenapa ya? Kenapa Israel? Karena Israel terang bagi bangsa-bangsa. Sekarang kita adalah New Israel. Gereja adalah Israel yang baru ya. Dan saudara kalau ingat bait Allah, dalam ruang kudus dan ruang maha kudus itu gelap total, tidak ada jendela, nggak boleh ada jendela. Jendela hanya ada boleh di luar. Jadi bagaimana imam bisa melayani? Harus ada kaki dian yang menyala 24 jam. Ya, harus ada imam yang bertugas. Kalau minyaknya sudah habis, tambahin lagi minyak zaitun supaya apinya tidak mati. Jadi orang bisa lihat di mana rotinya, di mana jalannya, begitu di mana pintu ke ruang Maha Kudus, supaya jangan kebablasan masuk ke sana, kan gelap. Tidak ada jendela. Saudara bisa bayangkan ya. Dan satu-satunya penerang adalah kaki dian. Kenapa gereja dilambangkan kaki dian? Saudara, kita gereja adalah terang dunia. Ingat itu. Dunia ini nggak punya jendela. Dunia ini tempat yang gelap. Dunia nggak ada terang dari manapun juga. Terang kepada hidup kekal cuman lewat firman Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada gereja dan orang Kristen. Kita harus ingat misi ini. Kita harus jadi terang dunia. Kalau bukan kita, siapa? There is no other light. Maka Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dan Yesus berkata,
Kamu adalah terang dunia. Jadi kalau orang Kristen hidup nggak jadi teladan, hidup nggak jadi terang, hidup nggak memancarkan Kristus, he fails, dia gagal. Mau berapa hebatnya pun pelayanannya, mau berapa hebatnya usahanya, mau berapa hebat studinya, dia gagal. Karena misi gereja, misi orang Kristen adalah jadi terang. Sebab itu kita disebut dengan istilah kaki dian, saudara sekalian. Ya, gereja adalah satu-satunya terang karena hanya gereja yang memiliki dan memberitakan firman Tuhan. Jadi terang itu adalah firman Tuhan dan gereja satu-satunya yang memberitakan firman Tuhan. Saudara, Yohanes melihat Yesus berjalan di tengah gerejanya. Artinya apa? Artinya gereja adalah tempat Yesus bertakhta dan bekerja. Ya, jadi Tuhan Yesus aktif loh di gereja ya. Dia bertakhta, dia Tuhan dan Raja atas gereja, dan dia bekerja. Yesus memerintah atas gereja sebagai kepala gereja, dan Yesus bekerja memurnikan gereja, menguatkan, menegur, dan mendisiplin gerejanya. Nah, ini artinya begini. Banyak orang berpikir gini, oh Tuhan Yesus sudah di sorga ya, dia sudah bersyafaat, dia sudah selesai tugasnya di dunia. Jadi di dunia ini kita gereja sendirian aja. Saudara, itu adalah satu satu pemikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan Yesus berjalan di tengah gerejanya. Jadi Yesus mensupervisi gerejanya secara aktif. Ya, jadi Yesus bukan menyerahkan ini kepada anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Yesus sendiri terlibat di dalam kehidupan gereja. Ya, dan karena itu, dikatakan dalam ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Saudara, Yohanes baru sadar. Suara itu suara Yesus. Yang dia lihat itu adalah penglihatan Tuhan, ya. Dikatakan dia melihat Yesus begitu kan, dia melihat teofani, saudara sekalian, ya itu Yesus loh, ya. Aku melihat dikatakan aku melihat ini, saudara sekalian, ada seorang anak manusia, ayat 13 ya, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, matanya bagaikan nyala api, kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah, di tangan kanannya memegang ketujuh bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, wajahnya bersinar bagaikan matahari. Yohanes baru tahu itu Yesus. Saudara, gambaran Yesus seperti itu mana ada padanannya dengan gambar Yesus yang kita lihat sekarang? Gambaran Yesus yang kita lihat sekarang kan Yesus kedatangan yang pertama. Yesus sebagai gembala, Yesus nyambut anak-anak, bayi Yesus lahir. Nanti kedatangan kedua Yesus di surga sekarang sudah nggak seperti itu loh. Yohanes baru tahu, dahsyat sekali begitu ya. Dan dia sampai tersungkur ya. Maka itu respon satu-satunya. Kekudusan keagungan Kristus so powerful untuk orang berdosa, bahkan bagi Yohanes. Yohanes menjadi seperti orang mati. Saudara, kadang saya pikir kita di gereja atau di mana ya, kalau dengar sound system kadang-kadang salah ya. Suara nguing, kencang sekali begitu ya. Kita tuh seperti orang mati begitu kan ya. Aduh, kuping kita nggak tahan. Saya bisa bayangkan suara Tuhan yang menggelegar itu loh. Siapa bisa tahan? Sound system yang mungkin ada feedback, ada echo begitu ya. Kita sakit kupingnya. Itu baru sound system satu gereja. Bagaimana Tuhan segala ini ya, semesta alam ya, Tuhan Yesus ya, bersuara dengan menggelegar dikatakan ya. Ya, Yohanes mati, saudara sekalian, seperti orang mati begitu kan. Hanya anugerah Tuhan menjaga dia. Dan di sini saudara sekalian, Yohanes kembali ya kepada ayat yang ke-18. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi artinya iblis itu di tangan Yesus. Kuncinya Yesus yang pegang. Kapan buka, kapan tutup ya. Kunci maut sama kerajaan maut. Itu semua orang neraka, yang nanti masuk neraka, iblis, roh jahat. Semua Yesus yang buka tutup itu, saudara sekalian ya. Dan sekarang ditutup sama dia. Ya. Dan akhirnya keagungan, kekudusan, dan kemuliaan Yesus membuat mereka mati dan tidak bisa hidup. Nah, mereka yang menganggap Yesus hanya manusia biasa, pendiri agama, guru moral, mereka akan surprise. Nggak seperti itu. Waktu Yesus suruh Petrus memindahkan jala untuk menangkap ikan, tiba-tiba dapat ikan banyak, Petrus aja tersungkur. Itu baru kedatangan pertama loh. Ya, baru kedatangan pertama orang udah tersungkur. Gimana Yesus yang sudah dimuliakan sekarang?
Maka saudara sekalian, kitab Wahyu dan kedatangan Yesus kedua kali menyatakan kemuliaan Yesus yang sangat dahsyat. Saya katakan dahsyat ya. Sebab itu Wahyu terpaksa, saya boleh pakai terpaksa ya, terpaksa pakai simbol. Karena nggak ada padanannya di dunia mau bilang apa. Oh, suara Yesus seperti suara 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 kita ngomong. Ya enggak kan, suara Yesus luar biasa menggelegar begitu kan. Kemudian rupanya itu dia sangat mengkilap begitu mengkilau. Mengkilau seperti apa? Ya kan? Nggak ada padanannya di dunia. Matahari nggak ada apa-apanya. Itu sebabnya harus pakai simbolik ya. Dan pada akhirnya saudara sekalian di ayat 20, ayat penutup dikatakan, rahasia ketujuh bintang yang kau lihat dan ketujuh kaki dian emas itu, ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian adalah ketujuh jemaat. Siapa yang menafsirkan? Yesus. Saudara kalau baca Alkitab, ini Alkitab saya ya, versi Indonesia yang di app ya, itu warnanya merah. Itu ngomongan Yesus, saudara sekalian. Yesus yang tafsirkan kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu adalah pernyataan Yesus Kristus. Tentang dia sebagai fokus, dia sumbernya, dan dia penafsirnya. Jadi Yesus yang kasih tahu kita. Kamu lihat, kasih tahu Yohanes, tujuh kaki dia itu apa? Tujuh gereja. Tujuh bintang itu apa? Tujuh malaikat. Dua-duanya di tangan Yesus. Di tangannya dipegang tujuh kaki dian dan tujuh bintang. Artinya apa, saudara sekalian? Jadi utusan-utusan, ya, pendeta-pendeta, majelis-majelis, jemaat-jemaat, semua di tangan Tuhan. Semuanya messengers. Maksudnya messengers begitu ya. Malaikat di sini bisa hamba Tuhan atau gembala. Jadi Tuhan mengawasi satu gereja, jemaat Tuhan awasi. Pelayan Tuhan diawasi juga. Semuanya di tangan Tuhan. Ketujuh bintang dan ketujuh kaki dia. Bintang harus bersinar di tengah kegelapan. Kaki Dian harus bersinar di tengah tempat yang gelap. Sama, saudara sekalian ya. Mau bintang, mau kaki Dian, sama-sama shining. Ya, itu sebabnya Yesus tegaskan di sini, dia pegang semuanya. Maka itu gereja kita baik sekali namanya, Gereja Kristus Yesus. Supaya orang nggak bisa lupa, saudara sekalian ya. Yesus Kristus yang memang bertakhta sebagai Tuhan dan Raja atas gereja. Maka kalau kita boleh rangkum Wahyu, saudara sekalian ya. Wahyu 1, sorry ya, Wahyu 1 ini ya. Yang mau ditegaskan apa? Yesus Kristus adalah Tuhan atas gereja. Gereja ikut Kristus meskipun dianiaya dan diejek di dunia. Jadi ini ya, jelas. Yang kedua kita lihat Yesus mengasihi gereja. Kita itu kaki Dian dan juga bintang ada di tangannya. Yesus kan taruh kita di tangannya bukan untuk bukan untuk disiksa begitu ya, tetapi untuk dijaga begitu dan dimurnikan ya. Jadi jangan putus asa dan jangan berhenti mencintai gereja Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Dan Kristus tentunya memurnikan gereja. Kita melihat pada waktu nanti Yesus berjalan-jalan di gereja, tujuh gereja itu Yesus ada menegur. Dan Yesus ingatkan pada beberapa gereja yang ditegur harus rela, ya, relakan hatimu. Kalau ditegur dikoreksi, begitu ya, bertobat dan taat firman Allah. Lalu Kristus bersinar melalui gereja. Gereja adalah kaki Dian atau pelita di dunia yang gelap. Saudara sekalian, kita harus bersinar sampai kita ketemu Tuhan. Karena kita anak terang dan kita terang dunia dan kita adalah kaki Dian. Ya, kita itu kaki Dian. Firman Tuhan adalah pelita dan terang, maka gereja harus setia pada firman. Gereja yang sudah melenceng doktrinnya, gereja yang sudah melenceng etikanya adalah garam yang sudah tawar dan terang yang sudah redup. Itu sudah pasti nggak dipakai Tuhan. Saudara, saya waktu mengajar di sekolah teologi, waktu mengajar kelas begitu ya, ada satu pertanyaan seperti ini minggu lalu ya. Pertanyaannya, bukankah ketika gereja kompromi dengan situasi moral zaman sekarang seperti soal pernikahan sejenis dan sebagainya, gereja tambah rame? Saudara, ternyata tidak ya. Gereja-gereja yang kompromi tutup di Amerika. Tutup. Jadi banyak gereja tutup bukan karena kesulitan finansial. Karena mereka meninggalkan doktrin yang benar.
Gereja sesulit apapun kalau dia masih ajaran kebenaran, Tuhan cukupkan terus bersinar. Kalau tutup, itu memang sudah redup. Ya. Tuhan nggak pernah tinggalkan gerejanya yang dengan setia memberitakan firman Tuhan. Saudara sekalian ya. Jadi firman Tuhan itu pelita dan terang, dan gereja bisa berfungsi sebagai kaki dian kalau dia terus berpegang dan berjalan di dalam terang firman Tuhan. Jangan kompromi. Mau apapun soal popularitas, mau mengatakan, oh kalau kita lebih mirip-mirip dunia, dunia akan datang. Enggak, saudara sekalian. Enggak datang. Tutup. Sampai pada waktu pandemi, itu seperti peti mati sudah dikasih paku terakhir. Tutup gerejanya. Dan banyak yang seperti itu. Sampai di satu majalah Christianity Today yang waktu itu saya baca, dikatakan, ini adalah kalimat penutupan untuk gereja-gereja mainline yang kompromi dengan dunia. Yang jumlahnya dulu puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Melorot drastis sampai sekarang nggak bisa hidup. Cara terang itu nggak boleh redup ya. Doktrin, etika harus dijaga. Semangat itu harus dijaga ya. Kesungguhan pegang pada Injil ya. Jadi saksi Tuhan itu harus dijaga ya. Dan Kristus akan segera datang bagi gereja. Sehingga kita berjaga-jaga, kita berdoa, jangan kompromi, jangan tertidur dan tetap hidup kudus ya. Orang boleh berkata, oh gereja ketinggalan zaman, moralitas sudah maju. Ini kan nggak apa-apa. Lihat aja di film-film tuh. Orang mau gaya hidupnya bagaimanapun nggak apa-apa. Ya, tapi dari mimbar kita, ya, dari persekutuan-persekutuan kita, hanya kebenaran firman Tuhan yang diberitakan. Bukan etika dunia, bukan nilai-nilai duniawi, saudara sekalian. Karena kita tahu, yang dikatakan dalam Wahyu, berbahagialah orang yang menjaga pakaiannya putih bersih. Berbahagialah orang yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Jadi kita kalau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, kita berpegang pada ajaran yang benar, ketahuilah. Kita sudah di jalan yang benar. Nggak perlu lihat dunia, nggak perlu kita ragu, nggak perlu kita bingung, saudara sekalian ya. Sebab kita tinggal tunggu waktunya tidak lama lagi. Kita sudah jalan yang benar. Dan ini sebenarnya adalah penghiburan buat gereja mula-mula yang dianiaya ya. Ketika mereka baca kitab Wahyu, oh kita sudah di jalan yang benar ya. Kalau gitu bertekun. Kalau gitu bertekun, nggak usah lihat lagi ke belakang. Dulu agama Yahudi bagaimana perjanjian lama mungkin kita masih ke bait Allah kasih korban lagi. Nggak usah. Nah, nggak usah lihat ke tempat-tempat lain begitu kan. Tetap bertekun sekalipun kamu masih menderita. Ketahuilah, barang siapa setia sampai akhir, kuberikan kepadanya mahkota kehidupan dan kuberikan dia makan dari taman Firdaus, dari buah dari taman buah kehidupan, dari pohon kehidupan yang ada dalam taman Firdaus Allah. Demikian saudara sekalian ya, kita sudah mengakhiri Wahyu pasal pertama, pengantar dan juga pembukaan ya dari kitab Wahyu pada malam hari ini. Saya kembalikan selanjutnya kepada Pak Luis ya. Silakan Pak.